Mari ya kita buktikan bahwa talis ini bekerja. Hidup ya. Satu lampu hidup, dua lampu hidup. Jadi nanti bisa teman-teman bayangkan jika nanti ini katakanlah dibagikan kepada saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik, betapa bahagianya mereka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview ya, bukan mereview sebuah peralatan yang bernama talis. Pernah dengar namanya talis? Talis itu adalah kepanjangan dari tabung listrik. Jadi peralatan ini sebenarnya mulai populer itu di tahun 2016-2017. Dan di 2018 kemarin, alhamdulillah, talis ini sudah menjadi program pemerintah untuk menerangi saudara-saudara kita yang belum terjangkau listrik. Jadi, talis ini adalah bisa saya katakan solusi sementara atau temporari dari pemerintah sebelum jaringan listrik milik PLN itu masuk ke daerah tersebut. Jadi peralatan talis itu diberikan ya. Jadi yang mana peralatan talis? Sepengetahuan saya dan berdasarkan informasi yang saya terima, untuk tiap keluarga, misalnya di Papua, katakanlah di Papua Barat, atau yang belum bisa terjangkau listrik sama sekali, pemerintah di tahun 2018 itu memberikan satu paket talis ya. Termasuk ini barangnya, ini talisnya. Ini adalah dayanya 500 kVA ya, 500 watt. Kemudian dalam paket talis sendiri juga diberikan satu set penerangan ya. Ini bukan yang sebenarnya ya. Sebenarnya tentu lebih baik ya. Ini hanya sebagai sampel. Jadi diberikan penerangan tiga buah penerangan. Jadi nanti saat diinstal di rumah, katakanlah di Puncak Jaya atau di mana. Jadi talis ini sekaligus dengan instalasi temporari diberikan. Tentunya lebih baik daripada ini. Kemudian paketnya juga termasuk ini, charging ya, charging si talis ini sendiri. Oke, saya akan menjawab sebelum mungkin ditanyakan ya. Kalau talis ini untuk daerah remote atau katakanlah terpencil yang tanpa jaringan PLN, dari mana daya untuk mengecas talis ini? Ini kan baterai, ini pada dasarnya baterai yang mempunyai fungsi banyak fungsi ya. Dia ada supply arus keluarannya DC dan AC. Dari mana? Skemanya adalah skema yang sudah dijalankan pemerintah di tahun yang lalu, dari informasi yang saya dapat ya. Itu dikatakanlah di satu titik remote, katakanlah misalnya ada 100 rumah, itu akan dibangun galon listrik. Galon listrik itu adalah sebuah instalasi PLTS ya. PLTS, kemudian dia punya tempat, dia punya inverter, dia punya konverter untuk mengecas ini. Jadi penggunaannya hanya tinggal masyarakat datang ke galon listrik tersebut yang sumber energinya dari PLTS, tinggal mensuap atau menukar ini. Jadi rakyat di sana tidak perlu menunggu ya. Jadi dia baterai sudah ada, talis atau baterai backup di sana sudah ada. Jadi rakyat tinggal datang untuk menukar ini. Sambilan menukar, dimasukkan kembali ke portnya ya untuk dicas ya. Jadi walaupun belum terjangkau oleh aliran listrik, energi primer untuk ngecas ini dari
PLTS yang terpusat itu, atau PLTS komunal lah. Jadi dalam sebuah kawasan dibangun 1 galon listrik. Oke. Oh ya, satu lagi. Jadi misalnya juga katakanlah ini juga disediakan backup ya, backup converter untuk ngecas si talis ini. Misalnya masyarakat turun ke katakanlah perkotaan, katakanlah misalnya gini ya, ada kondisi di mana berhari-hari hujan ya, dan di beberapa masyarakat di daerah yang belum berlistrik itu ada yang berinisiatif turun ke kota ya. Jadi talis ini bisa dibawa dengan peralatan konverter ini untuk dicas. Oke ya. Daripada terlalu lama saya menceritakan ini, baik kita review aja, kita lihat bagaimana si talis ini, apa aja fungsinya, bagaimana penggunaannya. Oke ya. Baik. Oke ya, seperti yang saya ceritakan tadi, kita akan mereview talis ini dan peralatan pendukungnya ya. Jadi inilah talisnya bentuk. Pada dasarnya talis ini adalah baterai ya. Baterai yang dikonversikan digabungkan dengan beberapa teknologi, yaitu konverter. Jadi mengubah ngecasnya dari DC bisa diubah ke DC-DC konverter, menyalurkan DC kembali, kemudian menjadi AC. Ini spesifikasinya mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi saya bacakan saja. Spesifikasinya adalah ini menggunakan baterai lithium LiPo ya. Jadi ini bukan VRLA. Jadi ini dia lebih compact, lebih kecil, dengan dayanya lebih besar. Oke, berapa kapasitasnya? Dengan ukuran yang sebesar ini menurut saya segede gaban lah. Dia ternyata hanya kapasitas 500 watt hours. Jadi 0,5 kWh. Jadi bayangkanlah, kebiasaannya kita menggunakan listrik itu di rumah bisa sampai 10 kWh, 20 kWh per hari ya. Bayangkanlah saudara-saudara kita di Papua, katakanlah di Papua, di Maluku, atau di berbagai daerah remote area lainnya yang tidak terjangkau listrik. Mereka hanya bisa menggunakan 0,5 kWh dengan talis yang ukurannya sebesar ini. Jadi misalnya kan, kalau mereka menggunakan lampu, jadi salah informasi yang saya dapatkan, kalau misalnya ini untuk penerangan lah, jadi lebih lama ya penggunaannya. Kalau misalnya mereka menggunakan satu dispenser itu 350 watt loh. Jadi talis ini hanya dispenser itu hanya bisa bekerja 1,5 jam. Karena kan dia 350 watt. Sedangkan talis ini sendiri adalah 500 watt. Jadi makanya dalam satu paket ini termasuk lampu. Kalau lampu kan misalnya 10 watt, katakanlah lampu LED itu 10 watt. Kalau 3 ada 30 watt. Kalau talisnya 500 watt hours, berarti 10 jam dia bekerja. Katakanlah penerangan per hari 8 jam atau 6 jam. Talis ini bisa digunakan 2 hari. Jadi saudara-saudara kita yang nantinya dapat bantuan pemerintah yang remote area itu, dengan ukuran talis sebesar ini bisa menggunakan selama 2 hari ya. Kalau misalnya mereka hanya pasang satu lampu, mungkin lebih lama lagi, bisa seminggu lebih lah. 2 lampu bisa seminggu, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, talis ini outputnya apa saja? Outputnya DC 12 volt dengan maksimal arus keluaran 10 ampere. Kemudian ada USB port 5 volt. Jadi USB port 5 volt itu teman-teman kan tahu, itu bisa untuk ngecas handphone. Jadi katakanlah misalnya mereka ada telepon satelit yang katakanlah yang remote, bisa juga ngecas telepon satelit nih. Jadi yang buat talis ini juga luar biasa. Terima kasih kepada pemerintah ya. Kemudian AC-nya 220 volt, 250 watt ya. Kemudian temperatur kerja temperatur limitnya itu 40 derajat Celcius. Kemudian IP-nya itu IP54. Jadi talis ini tahan terhadap percikan air ya. Baik, saya perkenalkan port-portnya. Ini adalah port AC ya.
port AC. Jadi kalau misalnya mau menggunakan nanti, siapa tahu emergency mereka di sana butuh port AC, ini bisa dipakai. Kemudian ini port DC 12 volt ya. Ini kalau di mobil kan kita sering ngelihat ini. DC 12 volt 10 ampere. Kemudian ini port USB yang ya biasa lah untuk ngecas segala macam. Kemudian ini port jumper. Ini kalau pernah teman-teman mogok mobil, kemudian untuk ngejumper mobil lain ya seperti inilah port dia ya. Dan apa namanya, dari bentuk desain dan saya sudah megang dan merasakannya, ini sangat-sangat ya compact ya. Oh ya, satu lagi, ini port charging. Jadi port chargingnya di belakang ya. Ini port charging. Oke ya. Jadi dari desainnya ini terlihat sangat kokoh ya. Kokoh, kemudian warnanya juga mentereng ya. Apalagi ya. Oke, ini adalah konverter yang lain ya. Jadi misalnya apa namanya, ya seperti saya ceritakan tadi, turun ke kota, ini bisa juga ngecas melalui tegangan listrik biasa ya. Kemudian dalam informasi yang saya dapatkan dalam paketan yang diberikan pemerintah, tentunya bukan ini ya, lebih bagus lagi. Ini kan terlihat seperti ya kayu, lampu yang semrawut, ini yang pemerintah bagikan nantinya tentunya lebih baik ya daripada ini ya. Jadi dalam paketannya yang informasi saya dapatkan, ini lampu DC ya, lampu DC. Kemudian ini termasuk dengan konektor dia. Kemudian ini saya termasuk dua saklar ya. Jadi misalnya nanti pemerintah bagi 3 lampu, berarti 3 saklarnya toh. Karena ini hanya 2 lampu, jadi ya saya pakai 2 saklar. Kembali yang pemerintah bagi, saya yakin lebih baik daripada yang saya praktekkan hari ini ya. Oke, mari kita uji ya. Mungkin sampai pada tahap yang paling ini ya, yang paling apa ya, yang paling mengesankan lah bisa ya. Jadi mari kita uji, kita hidupkan dulu tali ya. Ini adalah tombol untuk menghidupkan. Sudah hidup, bisa lihat teman-teman, ini baterainya penuh ya. Oke ya, sekarang mari, karena ini portnya yang saya buat ini adalah port mobil, saya sesuaikan dengan yang di sini ya tentunya. Berarti kita colok ke hari ya. Kenapa dibuat port seperti ini? Kalau DC kan tidak boleh terbalik-balik ya. Jadi ini juga nanti tentunya waktu didesain itu tidak akan terbalik. Kok nggak mau masuk ya? Sebentar ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Sepertinya sudah ya. Oke. Aduh, saya juga harus hati-hati ini megangnya, karena ini ada arus listriknya tentunya ya. Mari ya kita buktikan bahwa tali sini bekerja. Hidup ya, 1 lampu hidup, 2 lampu hidup. Jadi nanti bisa teman-teman bayangkan jika nanti ini katakanlah dibagikan kepada saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik, betapa bahagianya mereka ya. Betapa mereka merasakan kehadiran negara di situ. Sekian puluh tahun belum menikmati listrik, setelah merdeka dibagikan ini, dipasang lagi, bagaimana bahagia mereka. Tentunya pastinya mereka ya luar biasa ya. Negara itu hadir untuk mereka ya. Oke, saya pikir ya tali sini juga sudah banyak ya dijual di pasaran ya. Dan berbagai macam kapasitas, mulai dari 300 watt hours sampai 500 watt hours ya. Apalagi ya, saya pikir cukup demikian. Mungkin saya tekankan lagi,
uh, apa namanya saya secara pribadi berterima kasih kepada pemerintah yang mana telah sangat-sangat peduli ya kepada saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik setelah sekian puluh tahun kemerdekaan. Jadi mari kita sama-sama mendukung kebijakan pemerintah dan negara itu hadir untuk rakyatnya. Terima kasih sudah menonton ya. Kalau suka tekan tombol like, kalau tidak suka tekan dislike. Tapi jangan lupa di subscribe ya, biar tentunya saya lebih semangat. Saya matikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.